Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatun Nasifa dari kelompok 4 kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertanyaan yang efektif. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan pertanyaan efektif? Pertanyaan efektif merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang esensial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, maupun sosial. Pertanyaan yang tepat dapat menggali informasi yang relevan, merangsang pemikiran kritis, dan mendorong diskusi yang konstruktif. Apa saja aspek dalam pertanyaan yang efektif tersebut? Pertanyaan efektif meliputi berbagai aspek. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, keterfokusan. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, spesifikasi. Dan yang terakhir, pendorong pemikiran kritis. Apa saja jenis-jenis pertanyaan efektif? Jenis-jenis pertanyaan efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu memungkinkan jawaban yang bervariasi dan mendalam. Contoh, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam proyek ini? Yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup yaitu memerlukan jawaban singkat seperti iya atau tidak. Contoh, apakah Anda sudah menyelesaikan laporan? Yang ketiga, pertanyaan probing. Pertanyaan probing yaitu menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi tambahan. Contoh, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang alasan dibalik keputusan tersebut? Yang terakhir, pertanyaan retorikal. Pertanyaan retorikal yaitu tidak memerlukan jawaban langsung, tetapi untuk mengajukan pernyataan atau menekankan poin. Contoh, bukankah kita semua ingin hasil yang lebih baik? Apa saja teknik membuat pertanyaan efektif? Teknik membuat pertanyaan efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, spesifik dan terarah. Yang ketiga, buat pertanyaan yang mendorong diskusi. Yang keempat, tanyakan mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir, pertimbangkan tujuan dan audiens. Contoh pertanyaan efektif terbagi menjadi 3. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, dalam pendidikan. Untuk elevasi pemahaman, bagaimana konsep X diterapkan dalam situasi Y. Untuk diskusi kritis, apa dampak dari teori ini terhadap praktik saat ini dan dalam bisnis? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan, apa keuntungan dan kerugian dari strategi permasalahan ini? Untuk menganalisis masalah, apa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan di kuartal terakhir? Yang terakhir, dalam penelitian, untuk mengumpulkan data, apa variabel utama yang mempengaruhi hasil penelitian ini? Untuk menyusun hipotesis, apa hubungan antara variabel X dan Y dalam studi ini? Bagaimana sih cara mengatasi tantangan dalam menyusun pertanyaan? Cara mengatasi tantangan dalam menyusun pertanyaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ambiguitas. Ambiguitas yaitu periksa dan pastikan pertanyaan tidak memiliki makna ganda. Yang kedua, keleluasaan. Keleluasaan yaitu hindari pertanyaan yang terlalu umum atau luas. Yang ketiga, bias. Bias yaitu pastikan pertanyaan tidak mempengaruhi jawaban atau mengarahkan pada jawaban tertentu. Dan cara praktik untuk membuat pertanyaan, praktik dan evaluasi. Yang pertama, kita dapat melakukan latihan membuat pertanyaan. Latihan secara rutin untuk memperbaiki kemampuan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif. Dan kedua, evaluasi jawaban. Tinjau jawaban yang diberikan untuk menilai apakah pertanyaan sudah efektif dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.